Jadi kalau semua rohani kita ini kita perkaya, Pak, maka kita akan kaya secara dunia, Pak. Jadi kita harus kaya secara rohani ya. Secara rohani. Ini kita miskin, Pak. Jadi kita miskin secara rohani, kita terikat secara rohani, kita terbelenggu Jadi secara rohani. terbelenggu ya. Iya. Harus merdeka. Iya. Sahabat Suara Tepian, kami beruntung berbincang dengan seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, profesor yang muda. Tetapi sebelum saya berbincang dengan dia, saya nanti perkenalkan. Mengingat di beberapa tahun lalu saya pernah menulis karena pernah profesor seorang muslim memimpin Dirjen Bimas Kristen. Bagi saya tidak pas. Banyak juga yang pro kontra atas tulisan itu. Tapi bagi saya, bagaimana umat Kristen juga mempersiapkan tokoh-tokoh memimpin atau direktur Dirjen Bimas Kristen ini, agar sejak awal dipersiapkan siapa, dan jangan kita selalu larut dalam diskusi dari gereja siapa. Mari kita memberangkatkan atau mempersiapkan tokoh-tokoh kita seorang nasionalis. Saya masih mengingat Profesor Thomas Venturi kemarin, beliau bukan berjejak atau berkarir dari Kementerian Agama dalam hal ini di Bimas Kristen, tetapi profesor matematika yang pernah memimpin Dirjen Bimas Kristen. Saya akan berbincang dengan Profesor Hoga Saragi. Saya dengar juga ingin mengabdi jika diberi oleh negara memimpin Dirjen Bimas Kristen. Shalom, Profesor. Shalom. Ya, terima kasih, Bagaimana kabar? Sehat-sehat. Terima kasih nih kesempatan yang bagus untuk kami dengar gagasan pemikiran Profesor. Iya. Kementerian Agama, salah satunya ada Dirjen Bimas Kristen yang diberi ruang untuk orang Kristen mengelola dirinya, termasuk sekolah-sekolah teologianya begitu. Kira-kira sebagai seorang anak Tuhan, orang Kristiani, ini saya akan konfirmasi karena saya dengar banyak profesor ingin mempersiapkan diri untuk jadi pejabat di Bimas Kristen. Bagaimana soal itu, Prof? Ya, ini saya bersama abang kita ya. Jadi memang saya bersyukur sekali ketemu lagi kita. Jadi memang kita ini kan di Bimas Kristen itu ada 326 sinode. Kemudian juga sangat banyak ya, 326 sinode. Kemudian 7 aras, ya kan? Ada PGI, kemudian PGLII, Persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia, kemudian PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia, kemudian juga aras Advents, Ortodok, Baptis, dan organisasi gereja Tionghoa. Jadi memang ini banyak ya. Jadi menurut saya memang harus benar-benar kita ini saling bersatu, kompak, sehati sepikir, ya kan? Bagaimana supaya kita ini bisa maju sejahtera, ya kan? Karena kita katakan di Kristen ini sangat beragam dan sangat banyak ini ya. Sinode ini ada 326. Jadi kalau menurut saya perlu tata kelola, ya kan? Sistem informasi tata kelola manajemen gitu. Jadi mungkin dengan cara kita saling nerima, saling legowo, saling bersatu, saling kompak lah menurut saya, Pak. Jadi kalau bisa kan kita juga Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi kita satu jua gitu. Pengalaman Waktu misalnya saya sebutlah Dirjen Bimas Kristen waktu itu Ibu Odita Huta Barat, di kepemimpinan beliau tidak ada yang siap secara syarat memimpin Bimas Kristen.
dari Kristen ya. Lalu proses itu yang kemudian ada profesor dari Muslim memimpin Bimas ini. Disiapkanlah Profesor Thomas Venturi. Yang kita mau tanyakan, kalau kita bayangkan, tidak mungkinlah kita tidak ada orang-orang yang mampu secara SDM, tetapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya salah satunya dia harus lulus dari Lemhanas begitu. Sampai sekarang kami tahu bahwa Pak Sitorus misalnya dia masih pelaksana tugas dari Dirjen Bimas Kristen, belum definitif. Padahal beliau kan berkarir. Pasti kita lihat ada syarat-syarat yang belum selesai dipenuhi begitu. Apa kira-kira gagasan profesor yang punya empati, punya perhatian ke depan kita benahilah persiapan tokoh-tokoh Kristen di kementerian ini begitu. Ya, setuju Bang. Jadi kalau saya berpikir nih kita harus lengkapi tadi. Pertanyaan Abang itu bagus ya. Melengkapi sumber daya manusia, kaderisasi kepemimpinan. Jadi mungkin saya akan ajak beberapa seperti pewarna, ya kan? Mungkin ada Gaharu, Narwatstu, kemudian juga ada beberapa media-media Kristen lainnya untuk melakukan ini, apa namanya? Kan ada penghargaan tokoh Kristiani. Kemudian bagi mereka yang juga sudah berkarir di tempat-tempat yang bagus ya Bang, kita kaderisasi untuk mengikuti Lemhanas, ya kan? Kemudian bagi pangkat yang masih ini, coba kita mapping, nah kira-kira ini udah bisa, kita berangkatkan ke luar negeri untuk kita latih SDM-nya, skill-nya. Jadi menurut saya, harusnya Dirjen Bimas Kristen ini ada regenerasi, gitu kan Bang ya. Jadi jangan sampai ini putus gitu, tidak melakukan nanti siapa nih leadershipnya gitu. Nah jangan sampai juga kayak kejadian yang Abang kritisi itu bagus sekali, sampai-sampai karena tidak ada pemimpin, akhirnya dipilihlah profesor dari Muslim untuk memimpin Kristen gitu. Tapi pertanyaannya akhirnya kan bahwa bagaimana kita melakukan planning, organizing, actuating, dan controlling, monitoring ini terhadap SDM-SDM kita gitu. Jadi mungkin ketika nanti Tuhan izinkan Bang, kalau saya jadi Dirjen Bimas Kristen, ini menjadi sebuah program yang Abang kasih masukan tadi. Harus ada program, bahwa program menghasilkan pemimpin-pemimpin untuk menjadi Dirjen Bimas, pemimpin-pemimpin untuk ke-32 sinode, ya kan? Tadi ada 7 aras besar tadi. Kemudian pemimpin-pemimpin yang kita harus lengkapi, ya kan? Nah, kita juga mungkin undang beberapa seperti ada perusahaan-perusahaan di bidang SDM yang mereka memang profesional, itu aja kita gunakan untuk melatih, ya kan? Mengembangkan kepemimpinan ini gitu. Mungkin melalui outbound, kan ada tuh Bang, melalui pelatihan seminar dan sebagainya gitu. Nah, dan juga saya sebenarnya lebih konsen juga kepada ini tadi memperbanyak profesor-profesor di bidang teologi. Nah, itu kan berarti harus ada programnya juga, karena nanti jadi leader juga itu Bang. Salah satu persoalan kita, Profesor Hoga, sekolah tinggi teologi itu kan di bawah naungan Bimas Kristen. Banyak STT kita ini ya tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan sarjana teologi. Dan banyak juga yang sangat memprihatinkan begitu. Betul. Secara fasilitas tidak layak begitu. Apakah negara tidak boleh, atau bagaimana negara dalam hal ini kan tangannya kan Kementerian Agama tadi lewat Bimas Kristen untuk memperhatikan ini, apakah harus ditutup atau memang bagaimana mengangkat ini, menyelesaikan problem-problem ini? Jadi ini bagus sekali Bang pertanyaannya ya. Jadi memang kalau saya tuh teringat Bang dengan kisah ketika Tuhan Yesus mengangkat koin, ya kan, bahwa diceritakan di sana, bayarlah pajak kepada negara, ya kan? Jadi bayarlah apa yang menjadi hak
kaisar atau negara ke negara. Berarti itu kan pajak. Bayarlah persembahan kepada Tuhan. Nah, jadi selama ini saya berpikir-pikir untuk apa uang sebenarnya? Jadi uang itu adalah untuk Tuhan. Artinya bahwa Tuhan nanti akan kita katakan itu tadi, uang itu digunakan untuk kerohanian, ya kan? Jadi kalau rohani kita bagus nih Bang, berarti negara SDM-nya itu bagus-bagus, sehingga makmur, sejahtera. Kembalikan lagi uangnya ke Tuhan, kembalikan lagi uangnya kepada negara. Nah, jadi kalau pengaturan uang ini diserahkan kepada Tuhan, ini saya serahkan kepada gereja, saya serahkan kepada sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau uang ini yang ke negara, maka Dirjen Bimas Kristen di situ akan menggunakan uang ini untuk membangun kerohanian. Ya kan, untuk sesuatu yang rohani itu kita gunakan Bang, uang ini. Jadi tadi kan Abang bilang misalnya ada STT yang sangat memprihatinkan, ya kan? Bahkan saya ada ke STT tertentu, pernah saya ke sana, ternyata beras nggak ada. Nah, kita bantu Bang, ya kan? Beras, ikan, sayur, ya kan, telur, daging, susu, supaya ketika mereka belajar itu mereka bisa konsen. Ya kan? Nah, terus bagaimana konsentrasi belajar kalau visinya tidak terpenuhi ya? Jadi ada juga STT tertentu itu, masa dia sampai nulis tugas itu matanya sampai ke meja Bang? Karena apa? Karena cahaya lampu itu nggak ada, bayar listrik sama atau lampunya juga udah tua, mau diganti nggak ada duit. Nah, jadi uang negara lah ke situ Bang untuk membangun SDM secara rohani. Dengan nanti SDM rohani ini bagus, kan bagus juga ini nanti pertumbuhan ekonomi. Tapi konsekuensi logisnya kan begini Profesor, kalau kita sudah siap di fasilitasi negara, kita harus siap juga dikritisi atau dibenahi kan gitu. Iya, betul sekali Pak. Nah, yang jadi saya pertanyaan selama ini adalah kenapa sih kita yang rohani ini, yang sekarang ya, terutama orang Kristen di bidang STT, di bidang pendidikan, termasuk di saya ini Pak ya, ketika saya pengalaman lah pribadi Pak, SD, saya nggak pernah Pak dapat guru agama Kristen. Jadi kadang-kadang kalau itu ikutin aja. Kadang-kadang juga kita keluar kampus, keluar sekolah suruh ke kantin, ya kan? Karena memang guru pendidikan agama SMP, pendidikan agama SMA nggak ada Pak kita, ya kan? Jadi pikiran saya harusnya negara ini yang bertanggung jawab untuk memberikan SDM untuk mendidik rohani. Dengan rohani anak-anak itu bagus, orang tua bagus, ya kan? Jadi ekonomi kan naik Pak. Saya jadi teringat di masa pandemi ini Prof, di beberapa bulan lalu saya juga menyoroti karena membaca satu artikel di media nasional. Di sana diceritakan guru agama Muslim mengajari anak-anak Kristen tentang agama Kristen. Itu. Saya merasa ini perlu disoroti, tidak etis gitu. Ini kan juga karena sepertinya SDM kita atau kita tidak sinergi nih. Orang-orang Kristen memperhatikan pendidikan agama Kristen di bawah begitu. Jadi artinya bahwa Dirjen Bimas ini bertanggung jawab terhadap sesuatu yang berhubungan dengan agama, tentunya agama Kristen, berarti rohani Kristen. Jadi kalau selama ini yang saya dapatkan bahwa seolah-olah rohani Kristen ini harusnya kan Pak yang nomor satu kan, artinya nomor satu dalam arti memfasilitasi, melakukan pembenahan lah kalau saya bilang. Jadi misalnya gini, ada orang tua Pak, itu anaknya anak pertama, ya kan, terus anaknya masuk UI ITB, bayangkan Pak, kan pinter, tapi orang tuanya nggak mau untuk jadi pendeta. Iya, jadi orang tuanya mau dia jadi pendeta Pak, karena anak sulung, anak pertama. Terus saya pikir-pikir, kenapa Pak anaknya nggak jadi pendeta? Aduh Prof, saya udah cari sekolah-sekolah pendeta di mana aja, kata dia. Kenapa? Memprihatinkan. Jadi kita ini sebenarnya terbelenggu, ya kan? Kita ini Pak, miskin, ya kan? Secara STT ini Pak. Artinya bahwa inilah yang mau saya bawakan, namanya merdeka belajar.
merdeka, kita mau lepaskan Pak belenggu itu, kita mau angkat Pak kemiskinan itu supaya kita kaya di dalam kerohanian tadi, ya kan? Karena ini sudah seperti lingkaran ini Pak, bolak-balik gitu terus belum ada solusi. Seperti lingkaran saya Pak. Iya, tidak ada hasil Pak, tidak ada solusi. Iya. Jadi kalau akhirnya saya pikir-pikir kenapa begini ya. Jadi kalau orang tua mau menitipkan anaknya ke STT itu ya karena mereka memang nggak ada uang Pak, gitu. Sehingga STT ini juga coba untuk membuat mereka menjadi seorang pendeta, gitu kan? Tapi dalam prosesnya ini, waduh, sangat-sangat memprihatinkan Pak, ya kan? Bahkan kalau kita katakan ya kita perlu gitu loh membantu orang-orang seperti ini. Artinya bahwa apa yang bisa negara lakukan untuk mereka supaya kita bisa bantulah gitu Pak dari sisi dana, keuangan, karena mereka ini sebenarnya tujuannya mau belajar, ya kan? Ya. Tapi kalau makan minum aja sengsara Pak, tidak jelas, ya kan? Artinya mereka sering banyak puasa Pak, ya kan? Saya pikir dulu puasa itu mereka bagus rohaninya, ternyata di dapur nggak ada beras Pak, gitu. Jadi sangat-sangat memprihatinkan STT ini Pak. Jadi kalau saya berpikir coba kita bentuk tim, ya kita minta masukan dari Tapi semua. ada yang ekstrim juga, yang tidak layak itu tutup aja begitu. Bagaimana pendapat Profesor? Nah itu memang ada masukan seperti itu Pak waktu itu ya. Saya pikir memang salah satunya kita meningkatkan kualitas, ya kan? Kasian juga ditutup. Iya, karena kualitas maksudnya itu kan kadang ada S1, S2, S3. Dia udah S3 dokter nih, pendeta, tapi nggak jelas. Itu dari teman-teman banyak Pak cerita begitu. Kalau kita di sekuler itu jarang Pak. Iya, gelar-gelar di teologi ini. Iya, itu makanya. Saya bingung. Jadi ini harus kita atur juga gitu. Geleng-geleng kepala kita Pak. Jadi harus pemerintah tegas, wibawa, adil, ya kan? Harus juga pokoknya kita buat win-win solution lah Pak. Saya juga orangnya nggak terlalu gimana ya, baiknya gimana gitu. Ayo kita sama-sama diskusi kan. Karena kalau nanti udah diputuskan, jangan lagi komplain kan. Artinya gitu Pak. Saya sih tujuannya, saya tetap memutuskan gitu. Saya ingin ada tanggapan Profesor juga. Ini saya cerita sebelum saya minta tanggapan Profesor. Profesor, saya dulu pernah bekerja di penerbit Erlangga, penerbit buku. Jadi semua acara-acara launching buku atau semacam IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia itu kan selalu tiap tahun ada acara bersama menggelar buku-buku, semua hadir di situ. Tapi saya berkali-kali mengikuti semacam Ikatan Penerbit Muslim, lupa saya namanya, ribuan penerbit Muslim ternyata banyak disokong dari Kementerian Agama. Saya tarik pada diri saya, penerbit-penerbit Kristen yang ada justru tutup. Padahal kalau kita lihat latar belakang literasi itu kan dimulai dari mazhab kekristenan. Tapi kita di Indonesia saya sebutlah Metanoia yang saya tahu ya. Saya kerja di situ Pak. Oh gitu ya, penerbit Metanoia sudah tutup. Penerbit Bethlehem, ada beberapa penerbit tidak kuat lagi. Immanuel, masih bertahan. Immanuel, BPK Gunung Mulia masih bertahan lah. Itu tapi udah kelihatan juga. Ya, saya bayangkan kalau ada suntikan dana, ini bisa mereka bertahan begitu. Betul. Saya bayangkan tadi gelaran penerbit Muslim, ribuan penerbit. Bagaimana kualitas dan SDM kita tidak jauh tertinggal juga. Saya setuju Pak. Jadi kita harus adil. Kita harus memperjuangkan, ya kan? Karena dalam hal ini perjuangan kita kan internal Pak ya, di Kristen aja gitu kan. Karena kalau saya pikir-pikir dulu juga ada mereka menerbitkan banyak ya. Nah, ini juga di Kristen seharusnya negara juga bertanggung jawab untuk memberikan ya kan fasilitas itu Pak, buku ya kan, bahkan kalau kita katakan anak sekolah minggu lah Pak, harusnya banyak itu mainannya, bukunya ya, mainan rohani, buku rohani, apa saja yang bisa difasilitasi oleh negara. Karena nanti dengan anaknya rohaninya bagus, orang tuanya rohaninya bagus, maka negara ini sejahtera Pak,
ya kan? Tentunya dengan contoh gini lah Pak, saya ngalamin sendiri Pak, ya. Dulu saya pernah kok ini sulit tidur gitu Pak, ya. Tapi akhirnya saya mendengar lagu-lagu rohani, ya kan? Nah jadi saya bisa tidur lagi Pak, enak gitu. Dan akhirnya saya kerja maksimal. Coba bayangkan Pak, kalau tadinya saya masih tidak ada lagu rohani, ya kan? Berarti saya nggak bisa tidur Pak. Kalau nggak bisa tidur, kerja kan susah Pak, ya kan? Ekonomi jadi menurun, ya kan? Jadi saya bayar pajak, bayar persembahan, itu juga jadi menurun kan? Betul ya Pak? Nah, jadi oleh sebab itulah saya berkata bahwa ayo kita benahin. Saya nggak mau korupsi karena itu uang negara. Saya akan gunakan itu transparan ya untuk kemajuan rohani-rohani gini Pak. Jadi dalam arti bahwa harus adalah buku-buku SD, SMP, SMA dalam pelajaran Kristen. Kita cetak Pak untuk Indonesia. Ya kan? Harus adalah penerbit buku secara misalnya terjemahan tak apa ya Pak ya yang kita berikan kepada penerbit-penerbit yang siapa lagi nih mau bangkit ya untuk kita supaya rohani ini semakin bertumbuh, beriman gitu Pak. Jadi dengan bertumbuhnya rohani seseorang, maka itu akan meningkatkan ekonomi sebuah bangsa. Dengan ekonomi bangsa bagus, berarti mereka membayar pajak dengan bagus. Dengan bayar pajak dan persembahan kepada gereja, ini kan tambah makmur, tambah Indonesia bisa nomor 1 Pak di dunia, ya kan? Jadi kenapa ini terjadi semua? Karena ya kita ini tidak kaya Pak dalam rohani. Ya kita bilang aja miskin kita Pak. Miskin kita ya, ya. Buktinya saya waktu kemarin gereja itu saya diundang oleh salah satu ketua Aras ya Pak ya. Pendetanya cerita bahwa Pak saya lahiran anak itu di jemaat cerita ya anaknya lahir tapi dia nggak bisa beli susu Pak karena nggak ada uang pendeta ya kan akhirnya berdoa. Nah dikasihlah Pak ini air putih di dotnya. Nah ternyata ada pendeta yang datang menceritakan Pak, kamu tahu nggak itu mujizat katanya. Jadi 3 hari itu Tuhan melakukan mujizat karena doa ini sudah nangis berlutut Pak, air itu menjadi susu Pak di mulut anaknya. Seperti air menjadi anggur kan. Tapi kan saya bilang aduh kok sampai begitu saya bilang. Ya kan, terus akhirnya dia doa lagi, Tuhan bilang cukup mujizat ini buat kamu, sekarang dikirim pengusaha beli susu anaknya Pak. Jadi menurut saya kenapa pendeta kok nggak ada duit gitu? Harusnya negara menjamin, ya kan Pak? Iya karena pendeta ini kan yang menyuburkan rohani jemaat-jemaat. Nah berarti kan itu juga jemaat pada membayar kepada gereja, membayar kepada pemerintah. Nah pajaknya ini kita gunakan untuk melatih pendeta-pendeta ini Pak supaya semakin bagus ini dibikin firman-firman Tuhan ini kepada para jemaat, ya kan Pak? Sehingga mereka bertumbuh lagi, ekonomi tumbuh gitu Pak. Jadi kalau aja pendetanya miskin begitu, ini kita miskin Pak rohani. Kita miskin rohani ya? Iya miskin rohani Pak, ini. benar. Air susu aja nggak sanggup beli Pak seorang pendeta. Jadi kalau menurut saya kita harus memberikan tunjangan kepada pendeta. Dengan mengirimkan bukti, ini loh saya pelayanan di sini, saya memberkati ini, saya mendoakan, saya begini, kirim pemerintah 3 juta, 5 juta berdasarkan sertifikatnya apa-apanya sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian juga STT Pak, aduh ya. Jadi barang siapa yang mau belajar tentang rohani harus kita ini Pak. Jadi teringatkan Bapak tuh kalau kita bercerita tentang Nabi Yusuf waktu terjadi kelaparan di Mesir, coba Bapak lihat semua rakyat menderita Pak. Tapi Mesir itu punya seperti pendeta atau rohaniawan yang tanahnya nggak boleh diganggu, dijamin, bahkan pemerintah memberikan makanan Pak kepada rohaniawan ini. Karena Mesir tahu betul kalau ini rohani bagus, nanti ini akan bagus ini negara. Ya Pak ya, tentunya yang dikasih kepercayaan adalah Yusuf Pak. Sebagian rohaniawan yang paling terbesar kepemimpinannya di bawah Firaun. Jadi menurut saya sudah harusnya kita sebagai dirjen ini memikirkan tentang bagaimana pendeta-pendeta, dosen-dosen STT, guru-guru Kristen yang mengajar agama SD, SMP, SMA, ya. Itu harus diberikan tunjangan oleh negara.
Saya mengingat tadi pertanyaan pertama. Termasuk Bapak juga Ya. loh, yang wartawan-wartawan Kristen, jurnalis Kristen harus kita kasih. Iya, kita didik terus ininya Pak. Iya. Kalau itu diwujudkan, saya kira luar biasa. Amin. Profesor, saya jadi ingat tadi pertanyaan saya di awal, agar SDM kita itu bermutu makin bagus, tentu makin sejahtera nanti ya. Tapi saya bayangkan lagi-lagi, saya tidak ingin misalnya sebut ini pembagian kue ini kurang merata begitu. Tapi saya bayangkan di Kementerian Agama itu yang kami dengar juga ribuan SDM dari Muslim itu diberangkatkan untuk sekolah, itu juga beasiswai gitu. Beasiswa. Mungkin di Bimas Kristen ada, tapi saya bisa ini nanti menjadi diskusi. Saya ragu apakah ada orang-orang Kristen yang dibeasiswai ke luar negeri dari Kementerian Agama begitu. Saya kira nggak ada. Nah itu harusnya kita perjuangkan, ya kan? Jadi makanya saya bilang ini Merdeka Belajar itu Pak ya, artinya bahwa bagi teman-teman ini yang sudah S1 mau S2 ke luar negeri tentang teologi, kita harus berangkatkan Pak. Yang S3 juga atau yang guru besar kan tadi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya katakan nanti juga sampai kepada wisata rohani, betul nggak Pak? Kemudian penyembuhan rohani, konser rohani. Jadi kalau semua rohani kita ini kita perkaya Pak, maka kita akan kaya secara dunia Pak. Jadi kita harus kaya secara rohani ya? Rohani. Ini kita miskin Pak. Jadi kita miskin secara rohani, kita terikat secara rohani, kita terbelenggu secara rohani. Ya, iya. Harus merdeka. Iya. Kalau memang ditanya kok bisa Prof. ngomong gitu, ayo saya ajak ke, saya kan dulu relawan Pak, saya ajak ke STT, saya ajak ke gereja-gereja. Aduh Pak, ya masih banyak gereja nggak ada alat musik, masih banyak gereja nggak ada bangku, nggak ada memperhatinkan Pak. Masih banyak STT yang kita katakan secara makan, minum, tidur nggak layak Pak. Mungkin tanggapan terakhir ini Profesor. Tadi disebutkan kita 320-an sinode. Saya bayangkan karena saya HKBP, berarti ada 320-an semacam Meporus memimpin sinode gereja ini ya, di bawah Kementerian Agama Bimas Kristen. Bagaimana kita membangun kesehatan? Karena selama ini tendensi ya kalau ada memimpin pejabat di Dirjen Bimas Kristen itu dari gereja ini, kita tidak bisa menganggap itu tokoh Kristen yang nasional begitu. Bagaimana tanggapan Profesor ke depan begitu? Ya, jadi kalau menurut saya yang besar ini memang sudah mapan ya Pak, sudah aman lah. Jadi mohon legowo lah. Artinya kita bantu dulu nih yang bawahnya dulu Pak. Artinya bahwa nih yang bawah ini kita benahin lah. Ya kan, kalau bawah ini sudah bagus kan ke atas nanti bagus Pak. Nah jadi kalau saya bilang kita akan memperkaya kerohanian Indonesia. Kita akan membuka, melepaskan rantai-rantai belenggu. Kita akan pokoknya yang terikat kita lepaskan Pak. Supaya ini kita secara rohani bebas berekspresi untuk menyembah Tuhan, berdoa, berpuasa. Jadi jangan lagi berpuasa karena nggak ada beras Pak. Ya kan, jangan lagi berdoa karena minta Tuhan tolong kirim air susu, bukan. Tapi berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk bangsa dan negara. Jadi kalau kita lihat dulu Pak, pendiri-pendiri bapak-bapak leluhur kita yang datang ke, ya kalau saya bilang orang Batak lah, no mention ya Pak, kan tujuan mereka adalah membebaskan orang-orang Batak supaya terlepas dari belenggu-belenggu keterikatan dunia. Datang untuk memberikan kekayaan Pak, hikmat, kebijaksanaan kepada orang-orang Batak. Makanya orang Batak itu hebat-hebat itu. Ya kan, karena ada no mention. Salah satunya ya Bapak termasuk. Ini ada ulusnya lagi. Jadi dengan rohani seseorang itu nanti kita bikin bagus Pak di Dirjen Bimas Kristen, maka ya persembahan juga kepada gereja bagus, pajak kepada negara juga bagus, ya kan? Sehingga ini jadi makmur, sentosa, ekonomi jadi the best Pak. Jadi saya setuju dengan yang dikatakan salah satu orang tua itu. Pak, ini anak sulung saya, berarti anak sulung kan anak pertama, anak terbaik Pak. Jadi apa Pak? Pendeta katanya. Karena itu memang
harus yang bagus Pak pendeta kita ini. Karena selama ini saya kalau dengar ini gimana Pak pendetanya, oh ya Pak, dulu dia narkoba, dulu dia jahat, bertobat. Jadi saya pengen cari juga yang pendeta yang memang S1, S2, S3, iya profesor gitu loh Pak, sehingga di depan jemaat juga dia membukakan ilmu-ilmu rohani itu sangat biblical itu loh, berdasarkan sesuai dengan Alkitab gitu. Nah selama ini kan hanya, wow ini loh saya ya dulu begini-begini, sekarang jadi apa ya? Kok seolah-olah rohani itu nggak kaya gitu? Padahal Abraham itu kaya loh Pak. Jadi kiatnya atau rahasia untuk membenahi ini rohani kita kaya dulu ya? Iya, melalui negara. Selama ini kita miskin rohani. Iya, melalui Dirjen nih. Oke, terima kasih Profesor Dr. Hoga Saragi sudah memberi ruang kesempatan untuk kami berbincang-bincang. Demikian sahabat Suara Tepian, beliau profesor di Universitas Bakri yang secara mental, secara spiritual, secara syarat siap memimpin Dirjen Bimas Kristen. Ya, mohon doa restunya. Terima kasih Pak. Oke.